Shalom saudara. Istilah Jalan Kemenangan atau Triumphal Procession memiliki gambaran tradisi kerajaan Romawi yang selalu melakukan parade atau arak-arak kemenangan setelah pasukan Romawi kembali dengan kemenangan dari peperangan. Biasanya, setelah mereka menang perang, sang jenderal akan kembali ke kota Roma dengan gegap gempita dan sorak-sorai, disertai dengan iringan tahanan perang yang nanti akan dihukum mati di kota Roma atau dijadikan budak. Tentu Paulus sangat familiar dengan parade ini, karena ini adalah peristiwa yang meriah yang dirayakan oleh hampir seisi kota Roma. Ketika kita mengerti latar belakang ini, maka sungguh sangat mencengangkan. Paulus berusaha menjelaskan bahwa dia bukanlah sang jenderal perang tersebut atau komandan perang yang berjalan bersama dengan bangga. Tetapi Paulus adalah tawanan perang itu sendiri. Paulus menggambarkan dirinya sebagai tawanan perang yang diarak menuju kematiannya sebagai martir demi menyebarkan aroma Injil kemanapun dia pergi. Coba perhatikan beberapa ayat yang Paulus tulis mengenai pelayanannya. Dalam 1 Korintus 4 ayat 19 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Lalu di dalam 2 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Juga dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang keras seperti ini? Sesungguhnya, Paulus sedang mengajarkan bahwa jalan kemenangan di dalam kehidupan orang percaya adalah jalan salib. Orang-orang yang mengerti bahwa mengikuti Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dan Yesus sudah memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri, sehingga sudah sepatutnya kita hidup bagi Kristus. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan dan menghidupi penderitaan Kristus ketika Dia memikul salib menggantikan kita. Memang kita tidak bisa menggantikan karya Kristus di kayu salib, tetapi kuasa salib dan pesan kematian Yesus harus selalu hadir dalam kehidupan dan pelayanan kita. Inilah yang Paulus maksudkan ketika dia berkata, dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dengan kata lain, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dikenal sebagai orang yang menyebarkan Injil dan kabar baik itu di mana-mana. Lewat hidup kita, orang boleh melihat Kristus dan Injil itu nyata. Paulus pun sudah berbicara di dalam 1 Korintus 1 ayat 17-18, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari semua penjelasan ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kehidupan yang kita jalani sebagai pengikut Kristus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka, baik itu dalam keadaan diberkati atau dalam pergumulan, semuanya dapat digunakan sebagai kesaksian bagaimana Kristus bekerja di dalam dan melalui kita. Melalui keadaan baik, sukacita dan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, itu menjadi kesaksian bagaimana Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Namun melalui jalan salib yang kita jalani, perjalanan itu menjadi kesaksian bagaimana Kristus setia menjaga, merawat, membela, dan memberi kekuatan serta kemenangan bagi kita. Kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dalam menempuh jalan salib itu menjadi bukti akan penyertaan Kristus dan menjadi bukti bahwa mengikut Kristus adalah jalan kemenangan. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Mari kita bangkit, jadilah pemenang. Hey Indonesia, it's Andy, Sam and Josh from Planet Shakers here, and we can't wait to be with you for Planet Shakers Abundance Tour. Friday, the 4th of July, we will be there at Central International Convention Centre in Bogor. It's going to be so amazing because the Planet Shakers band will be there and also Pastor Russell will be speaking. So you know, guys, it's going to be a move of God. So you want to come, you want to position yourself because your miracle is in the making. Haleluya.
Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan kami, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami, sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu kami menyatakan Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu kita sembah Tuhan kita sekali lagi bersama-sama. Terima kasih
bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur karena salib-Mu Tuhan. Kami dapat hidup sampai sekarang ini. Karena salib-Mu Tuhan, kami menang di atas segalanya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, karena salib-Mu ku hidup. Ibu Gembala silakan. Ku menang, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh kembali bersama-sama merayakan sebuah kemenangan yang besar. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membakar kami. Tidak sekedar setiap tahun merayakannya, tapi benar-benar ada kebangkitan dalam hidup kami. Karena itu akan mempengaruhi sekeliling kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar Roh-Mu terus membangkitkan kami dari segala kelemahan, dari segala kelesuan, tipu daya iblis yang membuat kami lemah. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa Roh Allah turun atas kami semua sore ini. Yang percaya terima Roh Kudus sore ini, katakan bersama-sama amin. Sebelum duduk, saudara, sebelum duduk, saya lagi gatel nih. Tadi menyanyinya itu kemenangan, tapi saudara itu loyo, saya lihat, ya kan? Ya coba itu penari ngumpul ke sini semua di tengah. Yuk kita nyanyi ku menang di dalam Yesus Tuhan. Semua bergerak karena kita umat pemenang. Yesus mati dan bangkit hari ini, tetapi kita loyo-loyo saja menyambutnya. Nah, mana kuasa kebangkitan itu? Duduk aja di sini, nggak apa-apa. Jangan jauh-jauh di sana ya. Oke, yuk.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bro, sebentar. Saudara yang datang ke sini membawa persoalan, ngaku aja sama Tuhan. Nggak usah pikirin persoalan. Nyanyi ini, kalau perlu saya nggak khotbah, nyanyi terus. Amin. Sampai kita menang. Karena ada kuasa kebangkitannya. Buat apa kita rayakan? Tetapi hidup kita tetap loyo, saudara. Dari pagi tadi ya, sebetulnya saya sakit sebelah kanan semua. Tapi ketika datang ke sini, kita nyanyi. Semua pergi, semua hilang sakit penyakit. Amin. Katakan amin. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bentar. Ini penari, kalau nari di sini oke. Kalau di situ nggak nari. Ayo nari di situ juga semua. Ayo, yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan, aku menang. Karena Yesus bangkit. Mana suaranya? Aku menang. Karena Yesus bangkit. Haleluya. Haleluya. Dia hidup. Dia hidup. Amin. Amin. Silakan duduk. Si Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, maut sudah dikalahkan toh. Tapi kehidupan kita sedikit-sedikit masih ngeluh terus. Ya. Lihat orang-orang kalau ketemu, aduh saya sakit ini. Saya bilang hari ini, hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit. Jangan ngeluh apapun. Dari sekarang ke depan. Jadi kita mengekspresikan kemenangan di dalam kebangkitan Yesus itu dalam hidup kita setiap hari. Jangan kadang-kadang. Ya. Tetapi terus kita menang bersama Dia. Sehingga orang lain akan melihat kita tertular dengan kuasa itu, dengan sukacita surgawi itu. Kelihatan saudara, pasti kalau kita itu ada kemenangan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kehidupan kita sehari-hari itu beda. Kita itu mempengaruhi orang di seputar kita, bukan dipengaruhi. Katakan amin. Ya, jadi kita harus mempengaruhi atmosfer dalam hidup kita ini keluar untuk menjalar. Seperti kalau AC ini ya, mempengaruhi ruangan ini menjadi dingin. Kalau dia mati menjadi panas. Seperti itu saudara. Ya,
Mari kita baca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 dulu. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama 3 ayat ini. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terus bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ya, jadi Yesus itu sudah mati, bangkit yang kita peringati pada hari ini. Ya, lalu dia langkah berikutnya adalah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, antara lain kepada Kefas dan kepada ke-12 muridnya yang lain. Siapakah murid Yesus hari ini? Cuman 2, 3, 4, 5. Yang lain murid siapa? Siapa murid Yesus hari ini? Haleluya. Jadi kita berhak untuk ketemu Yesus. Amin, amin, amin. Kalau kita ketemu Yesus, ada perubahan dalam hidup kita. Enggak ada loyo-loyo lagi, saudara. Ya, kalau masalah datang kita bilang, bersama Yesus lakukan perkara besar. Gitu. Jangan ikut-ikut jadi loyo. Perkara boleh datang, tetapi Yesus di samping kita. Amin. Nah, itulah kuasa kebangkitannya yang harus kita rayakan, saudara. Maut itu sudah dikalahkan. Saudara, kalau dari hari Jumat kemarin, peringatan kematian Yesus, dunia akan mencibir saat itu, mengatakan mati juga. Ya kan? Yang dielulukan oleh beberapa pengikut-pengikutnya, termasuk murid-muridnya. Muridnya aja stres semua, saudara. Yang 12 itu satu udah mati, Yudas. Yang Petrus mengkhianati Yesus. Ya kan? Yang lain-lain ketika Yesus mati, nyingkir semua, pergi. Satu persatu. Kecuali satu doang, Yohanes. Dan 2 Maria. Ibu Yesus dan Maria Magdalena. Yang meminyaki kaki Yesus. Itu, nah. Pergi semua. Mana katanya? Dia maha kuasa. Dia raja di atas segala raja. Tapi mati juga. Stres semua, saudara. Tetapi mereka itu semua lupa akan nubuatan-nubuatan Yesus. Berapa lama mereka bersama-sama? Toh? Tiap hari bersama-sama Yesus. Dan Tuhan berapa kali mengatakan, aku akan mati, disiksa demi kau, tapi aku bangkit di hari ketiga. Ada yang ingat? Enggak. Hanya kecewa, sedih, meninggalkan bukit itu. Sampai pada hari ketiga, ketika Yesus bangkit, kubur kosong, semuanya sedih. Ada yang nangis, ada yang nyari penjaga kuburan. Mana firman itu? Mana kata-kata Yesus yang dia sampaikan berkali-kali? Aku akan bangkit pada hari ketiga. Nggak ada yang nyantel, saudara. Maka dari itu ketika kita mendengarkan firman, kita baca firman, kita praktekkan dalam hidup kita. Kita dengarkan itu seperti kata-kata Yesus sendiri. Lalu kita hidupi dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini terus menang. Tidak memandang Yesus mati terus. Cukup 3 hari. Dan pagi-pagi sekali dia bangkit. Jadi kuasa itu tuh luar biasa. Yang tidak bisa diberikan oleh juru selamat yang lain. Hanya Yesus. Di situ bedanya kekristenan dengan yang lain. Kalau saya berbicara dengan teman-teman yang non-Kris, kita tidak berdebat tentang agama. Karena kekristenan bukan agama.
Tetapi kekristenan adalah sebuah keselamatan kekal yang diberikan oleh Sang Juru Selamat yang turun dari surga menjadi bayi di Bethlehem, besar, mati, disiksa untuk menembus dosa kita. Tidak titik sampai situ, tapi dia bangkit kembali. Dan kuasa itu tidak dimiliki oleh siapapun. Dan dia berjanji nanti sebentar dia naik ke surga kembali ke Bapaknya. Di sana dia menyediakan tempat buat kita. Yang percaya punya tempat di surga, katakan haleluya. Lesu banget. Apa iya sih? Itu loh. Semangat saudara. Kalau nggak punya tempat rumah di surga, buat apa kita ikut Yesus? Dia berasal dari surga, dia tahu segalanya tentang surga. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan di tempat di mana aku berada nanti, engkau pun akan berada. Amin. Geluti itu, jalanin itu. Jangan sampai hilang. Keselamatan itu bisa hilang. Bukan sekali terus selamat terus selama-lamanya. Tapi kita jalani dalam hidup kita. Dengan serius. Mengikut Yesus sepenuhnya. Jangan mau mujizatnya saja. Ya, tadi pagi Pak Philip menyampaikan bahwa Yesus itu oleh orang banyak saat itu dianggap sebagai apa? Menurut kamu Yesus itu siapa? Hanya sekedar nabi. Nabi itu yang bernubuat, yang bisa membuat mujizat. Nah, kalau pengertian kita seperti itu, dia hanya seorang nabi, kita hanya menanti-nantikan mujizat, berkat, dan nubuat-nubuat yang enak-enak buat kita. Dan ketika penderitaan datang atas hidup kita, kita akan tinggalkan Yesus. Tetapi kalau pengertian kita Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Yang mengangkat kita dari gelap kepada terang. Yang membebaskan kita dari semua dosa-dosa kita. Maka kita tidak akan meninggalkan dia. Tidak bisa ditukarkan dengan apapun. Dengan pacar yang setancik apapun. Puji Tuhan. Ya. Dengan jabatan yang setinggi apapun. Engkau tidak akan pernah mau menukarkannya. Karena ini kunci untuk kita diselamatkan. Pegang salib itu terus. Walaupun salib, namanya salib. Itu ada enggak enaknya saudara. Ya. Jadi kita harus juga ambil bagian di dalam penderitaannya. Ya. Nah, ayat 19 dan 21 sampai 21 tadi dari 1 Korintus 15. Ayat 19, jikalau kita hanya di dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Katakan amin. Serem ya, aminnya segitu banget gitu ya. Kan tidak bergairah dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Haleluya. Yuk baca aja sama-sama ini. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Terus sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa manusia itu? Yesus. Cukup satu Yesus. Ada kebangkitan di dalam Yesus. Apapun yang kau alami, masalahnya tidak akan melebihi maut. Betul? Tapi kuasa maut sudah dikalahkan. Apalagi yang kita mau takutin? Hari-hari ini hari Jumat kemarin sampai hari Minggu ini, selama 3 hari 2 malam,
Yesus di mana? Mati toh? Halo, halo. Ada teman di sini? Yesus di mana? Mati? Mati? Iya. Artinya dia turun ke alam maut. Untuk apa? Bukan menderita di alam maut. Tetapi dia mengalahkan kuasa maut itu. Untuk kemudian hari Minggu pagi-pagi dia bangkit. Dan dengan kuasa itu, engkau sanggup menjalani hidup ini. Apapun yang terjadi. Mana amennya? Pakai dipancing-pancing. Alami itu dalam hidupmu. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Dikit-dikit ngeluh. Ya, lagi sakit gigi, nggak dibesuk, ngambek saudara. Saya cerita ya, hamba-hamba Tuhan yang belakangan ini bicara di sini. 2 minggu lalu itu Pak Aruna, mungkin yang datang siang tahu. Desember 22 dia bicara di sini. Itu besok yang 23-nya dia operasi bypass jantung. Masih khotbah sini 22-nya. Dan dia tahu bahwa besok dia akan operasi itu bypass, bukan kateter. Digeraji, dibelek dadanya. Itu baru cerita kemarin ini. Kok nggak bilang-bilang? Saya bilang. Terus sengaja justru saya ambil momen di saat orang-orang pada liburan. Supaya tidak ngeribetin besuk. Itu adalah kehidupan yang intim dengan Tuhan. Kita manusia besuk mau ngapain sih? Halo? Bisa menyembuhkan enggak? Nah ini. Saya ulang ya. Kita manusia besuk yang sakit bisa menyembuhkan enggak? Halo? Bangun. Bisa enggak kita menyembuhkan? Halo? Tidak. Tapi yang menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus, ya. Tapi kalau kita mau besuk boleh enggak? Boleh. Tapi kalau enggak dibesuk ngambek enggak? Enggak. Amin. Amin. Itu contoh satu itu, ya. Berat sakitnya. Ya. Jadi jangan jadi Kristen cengeng, Saudara. Keintiman kita dengan Kristus itu, dengan Roh Kudus itu yang akan menunjukkan bahwa kita ini betul gak sih? Yang kita butuhkan adalah kuasa Allah. Kuasa Roh Kudus yang menemani kita dimanapun kita berada. Cuman kadang-kali kita masih butuh orang. Kenapa ya dia tak besuk saya? Ada apa dengan dia? Gitu kan? Ya gak ada apa-apa. Kita belajar menjadi lebih dewasa. Katakan amin. Amin. Tadi pagi Pak Philip, dia itu dengan suara yang seperti itu. Ketika 5 hari yang lalu saya ingatkan dia bicara di sini hari ini. Dia bilang kalau Tuhan berkenan pasti semuanya jadi baik. Saat itu dia sedang di Singapura berobat untuk sakitnya. Kelas berat saudara. Kanker anak ginjal. Kelas berat. Udah gak bisa di kemo, tidak bisa dioperasi karena kondisinya. Tubuhnya sudah usia lanjut dan sudah banyak bekas-bekas operasi yang lain. Tetapi dia nggak bilang apa-apa. Dia nggak bilang Mas Singapura berobat, nggak ada. Baru datang di sini dia cerita hari. Maaf suaranya terganggu akibat daripada obat yang dia makan. Berat itu, tapi tidak ada tanda-tanda dalam kesetresannya, tidak ada. Semangat terus melayani Tuhan selama kita masih bisa dan mampu. Bersama Yesus. Kalau Tuhan hendaki mati ya mati. Tapi kalau enggak, ya enggak. Yang penting kita melalir bersamanya. Seringkali nyanyinya enak. Mengalir bersama. Ke kiri ke kanannya.
Tapi di dalam hidup prosesnya tidak semudah itu, saudara. Kita perlu meningkatkan terus iman kita kepada Dia. Yang mau katakan amin. Artinya meningkatkan itu kita diproses melalui tahapan-tahapan. Seperti seorang yang belajar di sekolah. Ada tahapannya. Ya, kalau sekolah terus pelajarannya itu terus artinya itu bodoh. Enggak naik-naik kelas terus. Kita enggak mau seperti itu. Amin. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Yuk 1, 2, 3. 15, 55 mana 55? Ini 55 ya, saya nggak kelihatan angkanya. Yuk 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang setuju aja katakan amin. Maut sudah dikalahkan. Mana sengatnya? Enggak ada. Karena dia bangkit kembali. Itu keren sekali saudara. Enggak ada duanya di dunia ini. Nah dari ayat-ayat ini kita belajar apa? Pertama, maut tidak berkuasa atas kita lagi. Jadi kita tidak perlu takut akan kematian. Katakan amin. Karena kita anak-anak Tuhan mati enggak selamanya. Nanti bangkit lagi kapan? Kapan? Bangkit gak? Iya kapan? Kapan-kapan? Kita anak-anak Tuhan dijanjikan matimu nanti kau bangkit lagi kapan? Halo? Yang kenceng. Ketika Yesus datang kedua kalinya. Yang mati yang di kuburan itu bangkit duluan. Ya, kita yang masih hidup ini ketika Tuhan datang kita bagian kedua. Nanti diangkat bersama-sama dengan Dia. Jadi apa gunanya kita serem-serem dengan maut, dengan kematian. Yang penting hidup kita beres di hadapan Tuhan. Amin. Siapkan itu. Maut bisa datang anytime, kapan saja. Tidak muda, tidak tua. Ya kan? Bukan berarti mesti saya duluan. Kadang-kadang yang kepala 7 ke atas agak-agak budek waktu dipanggil Tuhan. Pura-pura nggak dengar. Sekarang banyak tuh yang kepala 5 ke bawah. Hati-hati makanya. Siapkan dirimu baik-baik. Aman-aman bersama Tuhan. Jadi setiap saat Tuhan jemput, oke saja. Karena tidak selamanya kita mati. Nanti kita bangkit bersama Dia. Yang setuju katakan amin. Ya, yang pertama itu kuasa maut sudah dikalahkan. Tidak perlu takut mati. Ya, kalaupun kita ada sakit penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi, sudah berobat, enggak sembuh-sembuh, terima jalanin. Sampai kapan? Ada seorang hamba Tuhan dia puluhan tahun sakit stroke. Pak Henry tahu pasti. Di tetangga kita sini. Stroke itu berapa? 30-an tahun. Sakit stroke. Gak sembuh-sembuh. Hamba Tuhan yang doain udah gak keruan banyaknya. Pasti dia juga udah pemberesan dengan Tuhan. Ya kan? Tapi dia tetap setia. Kayak kursi roda masih datang ke majelis daerah kalau ada pertemuan.
begitu, tidak meninggalkan Tuhan karena sakit penyakitnya yang menahun seperti itu. Nah, inilah iman. Iman yang bukan mencari mujizat dan berkat, tetapi mencari keselamatan surga selama-lamanya. Ya, pertama, maut sudah tidak berkuasa, jadi tidak perlu takut dengan maut. Yang kedua, berdiri teguh tadi katanya. Berdiri teguh, jangan goyah. Ya. Banyak hal terjadi di hari-hari ini, lebih berat, lebih serem, saudara. Yang menekan kita, opini-opini, ya, keadaan-keadaan yang mengerikan. Dunia makin banyak krisisnya. Yang paling parah adalah krisis moral dan krisis mental. Sekarang banyak orang sakit mental, saudara. Karena apa? Iman melorot. Tetapi kalau orang yang beriman kuat, yang dia terus menaikkan kelas imannya, mau digoncang kayak apapun, tidak akan goyah. Amin. Sampai ke titik itu, engkau mesti harus cari Tuhannya. Jangan menghindari proses Tuhan. Sebab kalau kita mau lari dari proses, terus terjadi proses itu. Jalanin aja. Lebih banyak kita menyerah kepada Tuhan, lebih cepat proses itu akan berlalu. Percayalah, bersama Yesus lakukan perkara besar. Gitu. Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bersama Yesus. Kuncinya bersama Yesus. Sampai ke neraka pun, neraka jadi surga. Tidak berpengaruh pada kita karena ada Yesus di situ. Amin. Ini pengertiannya. Di masa yang sesulit apapun, bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Nah, itu harus diimanin. Supaya mental kita jangan jadi miring-miring, sudah. Malu-malu ini KTP Kristen miring-miring. Ya, gak bisa tidur, malam minum obat tidur. Di mana-mana jadi sontohan, jadi batu sandungan. Suka berantem, suka nipu, dan sebagainya. Itu karena tidak ada keintimannya dengan Roh Kudus. Padahal katanya, Roh Kudus kau hadir di sini, di hati kita. Amin. Yang ketiga itu, jangan goyah ya, tadi kedua, berdiri teguh jangan goyah. Lalu yang ketiga dari ayat tadi adalah giat dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau engkau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, itu punya komunitas. Sehingga ketika engkau lemah, manusia memang bisa lemah. Banyak yang menguatkan. Dan engkau pasti lebih banyak bergumul dengan Tuhan di dalam pelayanan daripada yang enggak. Pasti kan? Karena itu dituntut. Mesti ada doa, mesti ada puasa, ya, mesti ada pertemuan-pertemuan. Jadi lebih banyak dengar firman dan berdoa. Makanya bisa saling menolong, menguatkan untuk kita tetap teguh, tidak goyah. Sampai kita mendapatkan mahkota itu. Jangan sampai mahkota itu sudah di depan mata kita, tapi batal. Karena kita meninggalkan Tuhan. Nah, arti luasnya untuk giat dalam pekerjaan Tuhan adalah kita menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini. Bagaimana kita bisa menjadi penuai jiwa ketika kita hidupnya ini menghidupi kebangkitan Yesus. Tidak loyo-loyo. Ya, ada masalah kita tetap bersinar. Lagi sakit, lagi terpuruk ekonominya,
tetap bersinar, tetap sukacita. Surga menguasai kita. Yaitu apa? Kerajaan Allah itu kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Itu kuncinya. Itu kerajaan yang tidak tergoyahkan. Ibrani 12. Ya kan? Makanya baca firman banyak-banyak. Ya, supaya ketika ada masalah datang kita ingat ayat-ayat. Ya. Menjadi penuai-penuai jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Jadi tidak usah kita ambil jiwa-jiwa yang sudah ada tempatnya, lalu kita ajak misalnya ke sini. Itu bukan menyelamatkan, bukan menuai, tapi memindahkan jemaat-jemaat. Sekarang banyak hamba Tuhan seperti itu. Pemindahan jemaat dari gereja satu ke gereja lain. Nah, yang gampang diajak pindah, ini yang tidak kokoh imannya. Oh, di sana enak loh. Kita pulang dapat roti. Rotinya Holland lagi. Kadang-kadang ada yang di sana nanti kita dapat amplop. Jemaat pulang dikasih amplop. Coba aja jalanin sampai kapan amplop itu akan mengalir. Ya, itu bukan cara menuai jiwa-jiwa. Tetapi kita mengajak orang untuk naik level. Punya iman yang lebih kokoh lagi di dalam bergereja. Bukan cari gereja yang enak. Penyembahannya yang enak, musiknya yang enak. Penyembahan dan musik yang enak itu berasal dari hati yang enak. Hati yang enak itu kalau beres di hadapan Tuhan. Yang menghambat hubungan kita dengan Allah adalah dosamu. Ayat firman Tuhan. Jadi kalau kita bebas dari dosa, pujian kita ngangkat. Kalau jemaat lebih bebas dari segala dosa, yang musik di sini kalah. Ya kan? Dia mau belior-belior, kita tetap menyembah Tuhan. Lebih dahsyat. Jadi jangan tergantung kepada musik atau apapun. Tapi masing-masing hati kita connect dengan Tuhan. Disitulah Allah hadir dan menjawab setiap doamu. Amin. Intinya gitu. Jangan cari kambing hitam. Ya, kambing putih aja juga jarang sekarang ya. Kecuali musim Idul Adha. Cari Yesus. Anak domba yang sudah disembelih untuk kita. Gak usah kambing lain, gak usah domba lain. Fokus pada Yesus yang sudah mati buat kita. Ya? Mari kita sadarkan orang-orang jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum yakin bahwa juru selamat hanya Yesus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Saudara mungkin takut ngomong begitu. Kenapa takut? Itu kepercayaan saya. Saudara bilang gitu. Itu kepercayaan saya. Kalau kamu nggak mau percaya terserah. Tapi ini saya tawarkan yang aku ngerti. Hanya Yesus jalan ke surga. Selesai. Itu kita sudah menginjil. Mau diterima mau enggak urusannya dia. Roh Kudus yang akan melanjutkan. Amin, amin. Siap untuk itu? Menjadi penuai-penuai? Gitu doang caranya. Gak sulit-sulit. Ya. Mari lihat 1 Korintus 6 ayat 14, 15. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali
Tidak. Ayat 19. Langsung. 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah, tolong dibaca keras-keras, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Katakan amin. Kalau bukan milik kita sendiri, milik siapa? Milik Allah. Kalau milik Allah, mau nggak nurut sama Allah? Tapi kenyataannya susah. Nggak seperti Yesus ketika di Taman Getsemani. Peluhnya sampai keluar seperti darah karena akan menanggung cawan itu, derita. Tapi dia bilang, jadilah kehendakmu. Ya, jadi mari kita setelah Paskah yang kita rayakan ini, jangan sama lagi. Kalau ada apa-apa di depan kita yang harus kita putuskan, mari passwordnya kita bilang, jadilah kehendakmu Bapa. Amin. Siap? Karena kita miliknya Allah. Kalau kita pakai kehendak kita sendiri tentu tabrakan dengan Allah. Dan ketika jatuh menjadi masalah, menjadi buruk, nyalahin Allah. Gimana? Suruh ikut kehendak dia nggak mau. Ya, misalkan asal menikah aja. Ya, Tuhan bilang yang sepadan. Sepadan selalu saya sampaikan. Bukan cukup sama-sama Kristen. KTP Kristen dan Kristen. Ya lumayan lah itu. Tetapi sepadan adalah level rohaninya sama. Sehingga kita gampang untuk menjalani hidup ini karena dasarnya adalah sama. Tentu dasarnya Alkitab, tapi menghidupi Alkitab atau tidak? Karena banyak Kristen tidak hidup sebagai orang Kristen. Sangat mengerikan. Nah itu jangan disebut Kristen. Karena Kristen adalah pengikut Kristus. Dan berkarakter Kristus. Tidak sulit kalau kita mau taat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tantangan banyak pasti. Ya, tantangan banyak. Tapi kembali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Seperti Yosua ketika dia, ini saya sudah ulas di ibadah 1 dan 2. Tapi di sore belum. Ya, jadi Yosua ketika Musa mati, dia terima warisan kepemimpinan. Coba kita lihat aja Yosua 1. Sebentar, ayat 1. Lalu 6 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, diulang lagi, dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun
engkau pergi. Yang setuju aja katakan amin. Berapa kali Tuhan bilang? 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan cepat goyah. Ya, kalau ada goncangan, ada masalah, jangan buru-buru nyerah. Karena ini Yosua masih muda saat itu. Dia bilang, aku enggak mampu. Tapi Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, taati perintahku, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Apa hasilnya daripada Yosua itu? Ketaatan Yosua, mujizat terjadi. Ya, ketika dia masuk mau menyeberangin sungai Yordan, sedang pasang, sedang banjir. Begitu kaki imam-imam yang pengusung tabut Allah itu menginjakkan kakinya ke air. Air itu langsung tersibak ke kiri dan ke kanan. Sehingga mereka bangsa Israel jalan di tanah yang kering. Seperti yang dialami Musa. Karena Yosua penerus. Tuhan buktikan mujizat yang luar biasa terjadi atasnya. Dia penerus Musa. Sehingga bangsa yang dipimpin ini percaya. Oh sama ya. Mujizatnya sama. Karena ketaatan daripada Yosua. Ya, tersibak. Sudah naik ke sana. Masuk. Yang pertama dihadapi adalah tembok Yeriko. Diuji lagi ketaatannya. Prosesnya. Harus berjuang untuk tembok ini. Tembok itu tebelnya saudara 7 atau 9 meter. Enggak kayak tembok kita. Bagaimana mau menghancurkan tembok yang segitu saudara? Kata Tuhan suruh apa? Perintah Tuhan suruh apa? Terhadap tembok ini. Kelilingi. Masuk akal enggak? Kelilingin. Nyampe-nyampein. Berapa kali? Hari pertama berapa kali? Pada nggak baca ini ya. Dulu sekolah minggu enggak? Pertama kali keliling berapa kali? 1 kali. Sampai berapa hari? 6. Ini enggak sekolah minggu ini. Padahal lahirnya di gereja ya. 6 hari 1 kali putaran tiap hari. Jadi berapa? 6 kali. Tapi pada hari yang ke-7 berapa kali? Muternya? 7 kali. Capek enggak nomor 7 kali? Kalau sampai pada 6 kali yang ke-6 mereka berhenti, terjadi enggak mujizatnya? Untuk mereka taat. 7 kali tambah 6 berapa jumlahnya? 13. Jadi jangan anti angka 13. Amin. Angka 15 adalah angka keberuntungan. Tembok Yeriko roboh begitu saja. Enggak ada yang masuk di akal manusia. Kadangkali Tuhan beri petunjuk kita. Hal-hal yang tidak masuk akal. Yang seringkali kita enggak, mana mungkin. Nah inilah omongan kita kalau bilang mana mungkin, ya tidak akan terjadi mujizatnya. Ya, enggak gampang itu rombongan segitu banyaknya harus keliling tembok itu. Pasti ada yang, tapi Yosua kan kuatkan dan teguhkan hatimu menghadapi bangsa ini. Itu enggak gampang, bukan 500, bukan 1000. Banyak pokoknya. Ketaatan menghasilkan mujizat. Proses melalui penderitaan. Emang enggak menderita keliling tembok. Enggak boleh ngomong lagi. Ya. 6 hari itu setiap kali keliling 1 kali enggak boleh ngomong. Hari ke-7 juga. Nanti 7 kali putarannya terakhir selesai baru sorak-sorai yang keras. Sangkakala ditiup, di situ terjadi mujizatnya, saudara.
Jadi kalau niat ikut Tuhan yang tuntas, jangan berhenti tengah jalan. Engkau tidak akan menerima apa-apa. Sampai selesai hidupmu dan engkau akan terima mahkota. Semua mahkota yang Tuhan berikan. Setia sampai akhir. Masa ke depan bukan masa-masa yang gampang. Krisis terjadi di mana-mana, dalam segala segi. Anak muda, orang-orang dewasa, tetap kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita mau mengalir dan mengikuti tuntunan Tuhan, enteng hidup ini. Ringan. Jangan pakai hitung-hitungan kita. Karena Tuhan melakukan mujizat, itu namanya mujizat, itu hal-hal yang tidak masuk di akal kita. Kalau masuk akal tidak mujizat namanya. Amin. Amin. Ya, jadi 13 kali kelilingnya. Jangan ada yang anti dengan angka apapun. Semua angka diberkati Tuhan. Jangan ada yang anti dengan hari apapun. Karena setiap hari dijadikan oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang khusus buat kita semua. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari. Puji Tuhan. Ayo kita akan bangkit berdiri dan sambut firman Tuhan. Katakan, hidupku bukannya aku lagi. Lalu siapa dong? Kalau bukan aku lagi terus siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga tidak boleh kalah dengan apapun. Kalau Kristus yang ada di dalamku, engkau pasti harus menjadi pemenang-pemenang. Haleluya. Amin. Di lagu lama semuanya nyanyi dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Biar tembok Yerikomu roboh malam hari ini. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan, hidupku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, Tapi Kristus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, Yesus dalamku. Ulang lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tapi Yesus dalamku. Yang setuju katakan amin. Amin. Yesus dalamku. Yuk sama-sama katakan, Yesus dalamku. Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi. Aku menang Aku menang atas segala hal. atas segala hal. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak akan anggap itu sepele. Sebagai sebuah kebiasaan kami merayakannya. Tapi biarlah hidup kami benar-benar mengalami kebangkitan dari kematian apapun. Tidak sama dari hari kemarin. Apa yang seringkali kita bilang aku tidak bisa. Tapi kau katakan hari ini aku bisa. Karena Kristus dalamku. Aku jadi pemenang atas segala masalah di dalam hidup ini. Walaupun orang mengatakan tidak mungkin, tapi engkau katakan itu mungkin bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah jamahan-Mu turun atas kami semua malam hari ini. Dan kami akan bersemangat terus bersama Engkau. Mengarungi hidup ini. Tidak dengan loyo, tidak dengan lemah,
tetapi tetap tegar bersama Engkau, mencari jiwa-jiwa yang belum terselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kita. Terima kasih Bapak untuk kemurahan-Mu. Luar biasa Engkau sudah mati buat kami semua dan bangkit bersama-sama dengan kuasa-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Mari kita terus bersyukur dalam segala hal. Kuatkan dan teguhkan hatimu supaya engkau berakhir dengan keberuntungan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan malam hari ini kami mau pulang. Pasti kami tidak sama sebagaimana kami datang. Dan hari-hari ke depan kami cerah bersama-Mu. Kami menjadi berkat bagi banyak orang, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari siapkan hati saudara untuk terima berkatnya, yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang melimpah, anugerah yang luar biasa dalam hidupmu. Dan itulah yang terus kita lakukan di dalam keintiman kita bersama Tuhan, di dalam kesetiaan kita bersama Tuhan, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu dan silakan bersatu sejenak. Selamat hari Minggu Paskah. Kiranya kebangkitan Tuhan ini dapat menjadi suatu hal yang baik bagi hidup kami, hidup kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.